Respetaréis. Hola, señor Max. Di awal film, kita akan diperlihatkanlah sekelompok mafia yang sedang melakukan perundingan untuk bisa menjalin kerjasama antar serikat mafia. Orang tersebut sudah menyiapkan uang yang sangat banyak, sekitar 500 juta euro, untuk bisa melakukan kerjasama dengan orang-orang mafia yang sangat ganas di Spanyol. Singkat waktu dalam perjalanan yang sangat panjang, otomatis mereka pun telah sampai di sebuah markas untuk bisa melakukan kerjasama tersebut. Dengan demikian, mereka pun harus bisa menjalinnya dengan benar. Singkat waktu, kisah ini akan berfokus kepada seorang laki-laki yang bernama kakak beradik ini. Ya, dia adalah Lucero sebagai kakak dari semua para mafia, dengan seorang adiknya yang disuruh untuk menunggu di sini saja. Nah, adiknya ini yang bernama Maximo. Mereka pun telah melakukan job desk-nya masing-masing untuk bisa melakukan perundingan ataupun kerjasama antar mafia di seluruh Spanyol. Kemudian kita diperlihatkanlah bahwa Lucero yang sudah datang di markas untuk bisa melakukan penjalinan dari mafia tersebut. Dengan seperti itu, mereka pun sangatlah senang karena perjalanan mafia ini akan menjadi serikat mafia yang paling kuat, dan mereka pun langsung merayakannya untuk bersulang bersama-sama. Vamos a brindar. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah ayah dari mereka berdua yang bernama Ricardo. Ya, Ricardo inilah yang telah mengutus Lucero dan Maximo untuk menjalin persatuan, dan seorang adiknya yang paling bungsu yang bernama Maria. Di mana seluruh persulangan untuk bisa menjalin mafia ini, mereka pun telah menyiapkan uang yang sangat banyak sekali. Ketika dibuka, tiba-tiba saja itu adalah prank. Lo sabía. Tamashi. Tanpa diduga, ternyata kerjasama antar mafia ini berakhir dengan tumpah darah. Mereka semua telah melakukan adu jotos dengan melakukan adu mekanik yang sangat mengerikan. Ricardo pun belum mengetahui tentang kejadian ini. Akan tetapi sang kakak Lucero pun telah membantai semuanya, mengatakan kepada adiknya Maximo untuk pulang dan mengambil semua uangnya dan nikmatilah hidup karena gembong mafia ini sangatlah mengerikan. Oleh karena itu, Lucero yang sayang kepada adiknya yang bernama Maximo ini menyuruhnya untuk pulang karena pasti akan banyak sekali pertumpahan darah, dan anak yang telah dicintainya di rumah telah menunggu, dan Maximo pun harus bisa menyelamatkan diri. Singkat waktu, Maximo pun telah datang ke rumah untuk bisa menghubungi keluarganya, dan mereka semuanya akan pergi dari kota ini supaya mereka semua bisa selamat, aman, sentosa. Akan tetapi mereka semua tidak mengetahui bahwa rencana yang sebenarnya adalah kita akan bahas. Padre. Singkat waktu, sang ayah pun datang dan langsung melakukan perbincangan bersama Lucero, dan mereka berdua tentunya melakukan adu bacot yang sangat mengerikan karena sudah tidak sesuai dengan rencana, apalagi prosedur antar serikat mafia. Oleh karena itu, Lucero pun langsung dimarahi oleh sang ayah karena telah melakukan gegabah, karena mereka semuanya telah menjalin hubungan yang sangat penting untuk bisa meningkatkan tentang wilayah mafia yang ada di Spanyol ini. Dan di sana sang ayah pun terus saja melakukan pembacotan. Nah, Lucero pun tidak terima, maka Lucero langsung membantai semua mafia yang dipimpin oleh si ayah. Yo. Cabeza corazón. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Maximo yang sudah berada di rumah dan akan melakukan perjalanan yang sangat panjang dengan anak tercintanya hanya satu-satunya. Tiba-tiba saja mereka semua mendengar banyak sekali orang yang datang. Tiba-tiba saja semua penyerangan pun telah dimulai.
Singkat waktu 2 tahun kemudian, kita akan diperlihatkanlah seorang laki-laki yang bernama Leo yang kini mempunyai pekerjaan sebagai pengedar narkoboy di kalangan anak-anak yang sedang oleng. Dengan demikian, mereka telah mendapatkan serbuk narkoboy dari si Leo ini dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Otomatis Leo menjadi cuan sebagai pemuda yang telah mendapatkan keuangan. Setelah serbuk oleng ini laris di pasaran, Leo pun telah membawakan sebuah hadiah untuk pacarnya, termasuk juga untuk keluarganya. Ketika mereka berdua telah pulang, mereka pun telah mengintip seorang yang sedang latihan yang sangat mengerikan dengan latihan fisik di luar batas manusia, menggunakan taktik yang sangat luar biasa. Tiba-tiba saja mereka pun diketahui dan mereka pun langsung bersembunyi di belakang lorong. Mau tidak mau mereka pun harus pulang saja daripada mengintip orang lain. Leo yang menjadi tulang punggung keluarga lalu memberikan uang tersebut kepada ibunya untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi sedang ngontrak. Mereka pun harus bisa berjuang keras untuk bisa memenuhi kehidupan. Begitupun juga Leo pun ternyata rajin menabung dan tidak sombong. Dan hari ini Leo akan memberikan hadiah kepada adiknya karena sang adik telah berulang tahun pada hari ini juga, memberikan sesuatu yang paling berharga oleh adiknya karena sang adik ini sangatlah cupu dan diam saja di rumah. Maka Leo pun langsung memberikan sebuah hadiah untuk kaum rebahan. Ya, itu adalah gen konsol yang baru saja liris di tahun ini dan sangat luar biasa. Singkat waktu, di malam hari Leo pun harus datang ke Cham karena harus menyebarkan narkoboy di daerah ini. Tetapi daerah ini telah dikawasi oleh orang lain dan Leo pun langsung dihajar oleh orang-orang yang di sana karena telah merusak market dan mengambil market dari mereka semuanya. Tiba-tiba saja ada seorang yang misterius dan menghalangi jalan. Tentunya orang-orang itu langsung dihajar. Memang edas sekali, orang tersebut langsung hajar para ajudan. Akan tetapi bukan untuk membantu Leo, hanya ingin melewat saja karena mereka semua telah menghalangi jalan. Kemudian Leo mengejar orang misterius itu untuk bisa mengucapkan terima kasih masuk ke dalam gudang yang tanpa dihuni. Tapi tiba-tiba Leo langsung ditarik ke dalam. Entah apa yang akan dilakukan oleh orang misterius itu, tentunya langsung membawa Leo ke dalam. Kita akan melihat bahwa orang misterius ini sudah kita kenal dari awal. Dia adalah seseorang gembong mafia yang bernama Maximo yang sekarang sedang bersembunyi dari kejaran Lucero. Melihat seperti ini, Leo pun langsung tercengung apa yang dilakukan oleh orang ataupun disebut Maximo ini, karena dia langsung mengobati luka Leo yang telah dihajar oleh orang-orang yang ada di luar sana tanpa pamrih dan langsung diobati secara seksama. Singkat waktu, di sisi lain kita melihat bahwa seseorang yang bernama Venito, bawahan dari Lucero, datang ke sebuah klub di mana klub tersebut adalah serikat mafia, mengatakan kepada mereka semuanya untuk bisa melihat seseorang yang bernama Papasan. Siapakah di antara mereka semua yang bernama Papasan? Harus mengaku, kalau tidak mereka semuanya akan dibunuh satu persatu. Otomatis mereka semuanya tidak ada yang mengaku dan semuanya pun terus dibunuh satu persatu. Tiba-tiba saja ada seseorang yang berdiri, seorang ibu-ibu. Ya, mungkin saja itu adalah Papasan yang dimaksud oleh Vanito. Singkat waktu, mereka pun langsung melakukan video call bersama Lucero, mengatakan untuk bisa menyerahkan ketua serikat mafia. Kalau tidak, mereka semuanya akan hancur lebur oleh kelompok kami Lucero. Selang beberapa hari kemudian, kita diperlihatkanlah bahwa Leo yang sekarang sering hadir dan datang ke rumahnya Maximo hanya untuk bermain atau meluangkan waktu saja karena Maximo yang sedang kesepian sambil menyeting gitarnya dan melihat semua apa yang dilakukannya. Lalu kemudian ketika Leo akan pulang, dia meminta untuk bisa diajarkan bertarung supaya ketika digebugin oleh orang dia bisa membela diri. Tanpa banyak basa-basi langsung setuju.
Singkat waktu, selesai melakukan pertarungan ataupun latihan bersama Maximo, maka Leo pun memberikan nomor telepon untuk bisa menghubunginya. Jika membutuhkan sesuatu, maka dia akan datang ke tempat ini. Nah, mereka pun langsung berpisah pada waktu itu juga. Singkat waktu, keesokan harinya Leo telah mendapatkan sebuah telepon dari bandar narkoboy untuk bisa menyebarkan kembali di daerah Cham, supaya mereka semua mendapatkan keuntungan untuk bisa mendapatkan meraup untung yang sangat mengerikan, karena daerah tersebut banyak sekali orang yang menjadi pelanggan setia, dan salah satunya adalah orang-orang gembong mafia tersebut. Leo pun langsung berangkat. Ya, sungguh sial, Leo pun langsung dipergoki oleh orang-orang para ajudan yang sedang menyebarkan narkoba juga di tempat ini. Oleh karena itu, Leo pun harus bisa kabur untuk bisa menyelamatkan diri. Walaupun mereka semuanya adalah orang-orang yang sudah lama menyebarkan narkoba, tetapi Leo lebih lihai untuk bisa menyebarkannya. Akan tetapi di ujung jalan, Leo malah tersungkur dan langsung jatuh. Coño. Un sobresueldo guapo. No me he llevado nada. Selang beberapa hari kemudian, Maximo pun mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu, dan terus-menerus maka Maximo pun melihat bahwa seorang wanita menanyakan tentang keberadaan dari Leo. Akan tetapi dengan demikian, pastinya Maximo pun mengatakan dia tidak mengenal Leo. Akan tetapi wanita tersebut saja memaksa untuk bisa menghubunginya. Barangkali Leo dalam masalah. Melihat skuternya yang selalu dipakai oleh Leo dan sama persis, maka Maximo pun menjadi iba mendengar hal yang seperti itu, dan langsung mengingat tentang Leo. Dia takutkan Leo terjadi kenapa-napa dan langsung melakukan pesan kepada Leo untuk bisa menghubunginya, dan mereka pun harus bisa menemukannya. Singkat waktu, Maximo pun telah menemukan Leo yang sedang merenung. Menjadi hal yang sangat mengerikan di dalam hidupnya, karena dia telah dihabisi tangannya sampai hancur oleh si gembong mafia tersebut. Menceritakan semua kronologinya bahwa Leo dianggap bahwa telah menyalip uang yang telah dibayarkan kepada si gembong mafia terhadap hasil penjualan narkoboy di daerah Cham ini. Mungkin saja itu adalah jebakan yang telah diambil oleh mereka semuanya supaya bisa menyingkirkan Leo, karena Leo menjual narkoboy sangatlah laris di tempat itu. Singkat waktu, Maximo pun langsung menghubungi seseorang untuk datang dan langsung menghubunginya untuk bisa mengobati Leo. Ya, wanita tersebut kita yang sudah kenal, yang bernama Maria, yang kini telah melakukan perbincangan dengan mereka berdua, karena Maria pun telah bersembunyi selama 2 tahun terhadap pengejaran dari mafia Lucero. Compañeros. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah si gembong mafia yang bernama si Jaro yang telah menghajar tangannya Leo sampai hancur, di mana si Jaro ini akan datang ke suatu klub untuk bisa menghubungi Lucero. Akan tetapi tiba-tiba saja datanglah Maximo langsung menanyakan tentang keberadaan Leo dan apa yang dilakukan oleh si kampret Jaro ini. Tanpa banyak basa-basi, Maximo pun langsung melakukan balas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh Leo. Mierda, ¿quién eres? Máximo. No vengáis a traer café. Singkat waktu, setelah menghajar para gembong narkoboy, Maximo datang ke markasnya Maria untuk bisa melakukan perbincangan. Karena sudah lama mereka berdua tidak bertemu, mereka pun langsung diajak latihan supaya bisa memaksimalkan, karena mereka berdua mempunyai rencana untuk bisa menangkap Lucero. Lalu kemudian kita diperlihatkanlah bahwa si Jaro yang sedang disembuhkan dihubungi oleh Benito untuk bisa melakukan perbincangan terhadap apa yang terjadi ketika di bar. Mereka pun langsung melakukan obrolan yang sangat penting tentang kejadian apa yang dilakukan ketika di bar, dan terus saja ditanyai siapa dalang dari semua ini. Akan tetapi si Jaro pun hanya bisa melihat samar-samar bahwa dia tidak melihat ataupun mengingat siapa yang terjadi, dan dia mengingat satu nama. Nama tersebut sudah terngiang-ngiang di benak seluruh mafia, dan nama tersebut adalah nama yang mencengangkan yang bernama Maximo. Máximo. Eso.
Kemudian kita diperlihatkanlah bahwa Maximo yang telah mengantar Leo untuk pulang ke rumahnya dan melihat ada seseorang yang telah mengawasinya dari jauh. Tanpa banyak basa-basi, Maximo pun langsung mematahkan leher orang tersebut. Melihat pesan dalam HP tersebut, keluarga Leo dalam bahaya. Maximo pun langsung mengantarnya untuk bisa melihat situasi dan keadaan. Leo pun langsung datang ke rumah untuk bisa memastikan keadaan, untuk bisa mengecek keluarganya. Tiba-tiba saja adik yang dicintainya sudah berlumuran darah dan Vanito datang di sini bersama para konco-konconya. Tanpa banyak basa-basi, maka Leo pun langsung berteriak meminta tolong. Tanpa diduga, ternyata Vanito dari salah satu anak buahnya Lucero telah datang menghajar mereka semuanya, bahwa mereka telah jaya terhadap kegembungan mafia di seluruh Spanyol. Oleh karena itu, siap-siaplah antara Maria bersama Maximo untuk bisa melancarkan rencana, karena mereka semua harus bisa menangkap Vanito bersama Lucero, karena mereka semuanya yang telah menghancurkan keluarga dari Ricardo, ayah mereka berdua. Mereka pun harus bersiap. Huir no va conmigo. Selang beberapa lama kemudian, Maximo pun datang ke bengkel kembali untuk bisa memancing seluruh anak buahnya Lucero supaya bisa menangkap Maximo. Dengan peralatan senjata yang sangat lengkap, bengkel tersebut telah digeledah oleh mereka semuanya. Dengan bantuan dari Maria, maka Maximo pun bisa memaksimalkan untuk bisa melakukan pertarungan yang sangat sengit. Tanpa banyak basa-basi, Maximo pun langsung beraksi. Pertarungan yang sangat edas, di mana Maximo telah menghajar seluruh para konco-konconya dari Lucero, dan kini dia akan datang ke suatu tempat, di mana tempat tersebut terjadi transaksi 98 juta euro, dan uang tersebut akan dikirimkan kepada Lucero. Tanpa banyak basa-basi, Maximo pun datang ke bar tersebut untuk bisa menggeledah uang 98 juta euro dan menghajar seluruh para penjaga. Mereka semuanya akan ditaklukkan. Disinilah Maximo langsung beraksi kembali untuk bisa mengambil uang yang sangat banyak. Y 6 repartidos y sencillo. Lucero, conoce verdad y esto. Setelah menghajar seluruh para penjaga, Maximo pun langsung mengambil uang yang senilai 90 juta euro. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung dihajar. Uang tersebut langsung diembat oleh Maximo. Ya, uang yang sangat banyak. Akhirnya Maximo bisa menguasai uang Lucero yang akan dikirimkan kepadanya. Singkat waktu, Maximo pun langsung ditolong oleh Maria karena dia mengalami luka yang sangat mengerikan. Telah mendapatkan pertarungan dari 2 sesi, di mana dari bengkel dan masuk ke dalam bar. Otomatis, pertarungan itu pasti membuahkan luka yang sangat luar biasa. Maka Maximo pun harus mengalami operasi kecil untuk bisa mengeluarkan seluruh peluru yang ada di badannya. Tanpa banyak basa-basi, bius pun langsung dimasukkan ke dalam tubuh Maximo. Maka Maximo pun harus bisa beristirahat total. Acabo de llegar. Son rumores. Dios. Lalu kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Lucero yang baru saja datang di Spanyol untuk bisa menagih uang 98 juta euro. Akan tetapi mereka semua mendapatkan kabar bahwa uang tersebut telah diembat oleh seseorang, dan salah satu penjaga bar itu akan diinterogasi oleh Lucero dan menceritakan semua yang telah terjadi. Akan tetapi mereka semua tidak mengetahui, bahkan Lucero pun belum mengetahui adiknya yang bernama Maximo ini masih hidup. Semuanya gelagat yang dilakukan
dilakukan oleh penjaga bar ini tidak dimengerti oleh Lucero. Bahkan apa yang dikatakannya sangatlah terbata-bata sampai-sampai ketakutan, karena si penjaga bar ini sangatlah bertele-tele terhadap apa yang dilakukannya. Maka Maximo pun memerintahkan untuk bisa memotong lidahnya sendiri karena mendapatkan kesalahan yang sangat besar terhadap uang yang sangat banyak. Dibiarkan saja melayang kepada orang lain. Tanpa banyak basa-basi, Lucero pun langsung menghajar. Singkat waktu, Maria yang ketiduran, terlihatlah bahwa Leo akan mendapatkan niat yang sangat buruk, mengambil beberapa senjata untuk bisa melakukan balas dendam kepada Benito, karena dialah yang telah membunuh keluarganya. Singkat waktu, Leo pun datang ke sebuah markas di mana mencari Benito untuk bisa ditembak mati. Melihat yang seperti itu, Maria baru tersadar bahwa ada pergerakan dari seseorang. Apakah dia adalah Maximo? Ternyata bukan. Ya, Leo dalam bahaya. Singkat waktu, ketika Leo telah diselamatkan oleh Maria dan langsung dilarikan ke rumah sakit dengan terburu-buru, pastinya Leo tidak akan bisa diselamatkan karena luka yang sangat dalam. Nah, di sana juga mereka telah dibuntuti oleh salah satu dari konco-konconya si Benito untuk bisa memastikan keadaan. Akhirnya mereka pun telah terbongkar persembunyian dari Maximo dan Maria. Singkat waktu, sesuai dari informasi yang telah didapatkan, salah satu orang yang datang ke markasnya Maria untuk bisa membunuh Maximo yang telah ditugaskan oleh Benito, karena itu adalah salah satu tugas yang harus diselesaikan beberapa tahun yang lalu dan akan melakukan pertempuran yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja mereka pun telah bertemu tanpa banyak basa-basi. Ya, Maximo pun langsung hajarnya secara brutal. Singkat waktu, di markas mafia yang dipimpin oleh Lucero, datanglah sebuah markas yang sangat mengerikan, di mana gembong mafia yang kini terkenal nomor 1 di Spanyol, mereka semuanya telah menghormati Lucero. Kemudian ketika Lucero akan naik lift ke lantai atas, tiba-tiba saja ada telepon berdering dari seseorang yang telah ditugaskan untuk bisa membunuh Maximo. Tanpa diduga, ternyata adiknya Maximo yang masih hidup dengan berlumuran darah mengatakan bahwa semuanya akan berakhir, bahwa dia kejayaan dan semua keinginannya akan dihapuskan hari ini juga. Hoy estoy en el ya que no puedo ni respirar. Está aquí. Ya, pertarungan yang sangat brutal di mana Maximo telah menghajar seluruh anggota dari mafia Lucero. Singkat waktu, Maximo pun telah datang ke lantai atas dan tiba saatnya mereka berdua telah bertemu. Setelah 2 tahun lamanya membunuh sang ayah, mereka berdua belum bertemu. Kini mereka pun datang dalam satu meja. Perbincangan sangat panas, mereka pun langsung melakukan perbincangan tentang pertanggungjawaban di mana Lucero yang telah membunuh sang ayah tercinta. Akan tetapi Lucero mengatakan bahwa ini adalah mafia, serikat mafia. Kita akan bertarung untuk mempertaruhkan kursi, di mana kursi tersebut adalah gembong mafia terkenal nomor 1 di Spanyol. Oleh karena itu, mereka pun mau tidak mau harus melakukan pertarungan yang sangat sengit. Oh, sayang sekali, satu kali tebas Lucero akan mati. Akan tetapi Benito telah membawa Maria dan mengancamnya dari berbagai pihak. Mereka pun harus bisa menurut dan Lucero pun langsung menghajar Maximo secara brutal. Mereka pun sangatlah mengerikan karena tidak ada daya dan upaya. Tiba-tiba saja di sana Maria menyerang.
Akan tetapi pergerakan mereka telah dihadang oleh Benito. Maka Benito pun langsung menghajar Maximo karena akan menyelesaikan tugasnya beberapa tahun yang lalu yang telah membunuhnya secara brutal tetapi selamat dari insiden kematian. Singkat waktu mereka pun langsung menghajar Maximo secara brutal untuk bisa dimatikan di tempat ini dan akan menghajar sang adik juga. Tetapi semuanya sia-sia saja karena Maximo dengan dendam yang sangat dalam membalikan keadaan. Cabeza o corazón. Respetaréis. Akhirnya Lucero pun mati di tempat. Sampai-sampai mereka telah mendapatkan suatu kejayaan, mafia ini harus dihapuskan, mengatakan kepada seluruh serikat bahwa kami telah menang. Singkat waktu kita diperlihatkan Leo yang baru saja keluar dari rumah sakit dan akan pergi ke suatu tempat mengecek uangnya masih ada. Mereka pun akan mendapatkan kehidupan yang baru supaya tidak datang ke dalam sisi-sisi mafia. Ya, memang filmnya sangat menyedihkan. Disinilah film pun tamat. Bagaimana kawan-kawan semuanya, filmnya satu ini Extreme 2021 memang sangat ekstrim sekali, dimana sekelompok mafia akan menjalin serikat tetapi ada seseorang yang membantah sangka kalau Lucero ingin menguasainya sendiri sehingga dia telah menjadi buronan. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film-film terbaru bersama kami Karya GC. Terima kasih, bye bye.